kita akan beranjak ke acara dialog motivasi dan puisi. Sudah ada dua tokoh seniman yang akan kami tampilkan. Namun terlebih dahulu izinkan Rifa membacakan perkenalan atau biografi singkat. Yang pertama ada Tuan Tias AG, merupakan tokoh sastra Riau, menampilkan puisi yang selalu memukau. Dilahirkan di Dumai 30 September 1965, sajaknya dibukukan di dalam antologi puisi penyair Pekanbaru, Menggantang Asap Warta, Pekanbaru Undri Press. Lalu selanjutnya ada Puan Tantri Subekti, kelahiran di penghujung dataran tinggi Dieng Wonosoba. Saat kuliah pernah mendapatkan penghargaan pembaca puisi terbaik se-Jawa Bali. Juga pernah masuk nominasi penyiar remaja terbaik. Ia juga masih aktif hingga sekarang mengisi kolom puisi Teras Time dan sudah menciptakan beberapa buku, di antaranya Perempuan di Atas Matahari, antologi puisi, Bunga Untukmu, Pada Kami Bersujud, dan lain-lain. Ia juga ikut bergabung dengan Dunia Melayu Dunia Islam yang beranggotakan 23 negara di dunia. Terakhir mengikuti konferensi DMDI sedunia di negara Kamboja mewakili Riau, Indonesia. Dan juga aktif di organisasi komunitas penyair internasional. Komunitas Kembara beranggotakan penyair dari 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kini menjadi pengurus inti Pertuas Pusat Seriau. Aktif tampil dalam dialog seni di beberapa negara seperti Malaysia, Turki, Mesir untuk mengadakan temu dialog bersama komunitas sastra mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir bersama Profesor Dr. Galang Asmara Eshum dan Profesor Dr. Fai dari kampus Universitas Padang Indonesia. Terlahir berkembara di Madinah, sekalian menjalankan ibadah umroh di bulan November kemarin. Bulan Juli juga dijadwalkan dialog seni di Universitas Seoul, Korea bersama pakar sastra di bidangnya. Dan baru-baru ini dihubungi untuk menjadi Ketua PWI Riau, penulis wanita Indonesia, yang kelembagaannya masih di bawah program Kementerian Pusat Jakarta. Dan kalau saya tidak salah ingat, beliau juga baru saja bertambah usia di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 12. Masya Allah, luar biasa. Langsung saja kita sambut dengan penuh semangat dan tepuk tangan yang meriah kepada Tuan Tias AG dan Puan Tantri Subekti. Saya mohon maaf, Panglima, tak kuat nak tegak lama, asam urat naik. Jadi saya tadi dah minta kalau dapat Pak Gus, saya nak pakai meja je sikit. Dan tahniah, dari awal saya tengok, saya asli orang Melayu, mak dari Bukit Batu, bapak dari Tinggayun, dan saya lahir di Dumai. Jadi poin betul saya Melayu, tapi pada malam hari ini semata hanya untuk memberikan varian yang lebih menarik supaya acara ini berkesan. Saya minta maaf. 23761 dari bahasa solmisasinya Remi Silado adalah seorang pesastra nasional yang jarang sekali mungkin sastrawan kita mengenal nama ini. Seorang pelopor puisi yang disebut puisi Berlin. Jadi ada salah satu puisi yang dikategorikan dia puisi Berlin. Mungkin ini juga sebuah edukasi supaya memberikan masukan juga kepada para kawan-kawan pesastra. Unikum daripada puisi Berlin itu sangat menarik.
latar belakang Remi Silado, saya juga mohon maaf. Dia Nasrani, jadi ada background dalam puisi ini yang berangkat dari karakter privasinya seorang Nasrani. Tapi sekali lagi, puisi bukanlah sesuatu yang harus kita terjemahkan dari situ. Ini khazanah yang memperkaya sastra kita gitu. Secara universal, ketika saya mengatakan kursi dalam puisi, kursi itu bukanlah berarti pasangan dari meja, sebuah tempat duduk. Bisa saja kursi itu sebuah jabatan. Jadi begitulah menganalisa puisi. Jadi saya mohon maaf karena latar belakang Gagak Hitam adalah kental dengan kebudayaan, sementara saya di sini ada membawa karakter dari kebudayaan yang asing, tapi dia adalah memperkaya khazanah kita dan memperkaya khazanah sastra. Izinkan saya membacakan puisi daripada Remi Silado 2376. Puisi ini panjang sekali, jadi saya bawa satu puisi saja. Tak ada standarnya untuk melapaskan kalimat-kalimat mungkin tidak terlalu baik, tapi saya berjanji malam hari ini saya berusaha untuk maksimal dalam pembacaan puisi Beling ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena ada napas dari unsur agama yang agak sedikit berbeda dengan kita Melayu yang tentunya Islam. Tapi sekali lagi, bukanlah itu yang harus kita terjemahkan. Puisi ini menurut saya sangat energik. Membaca puisi beda mungkin dengan menulis puisi. Banyak pembaca puisi yang tak pandai menulis puisi. Sebaliknya banyak juga penulis puisi yang tak pandai membaca puisi. Jadi ketika malam hari ini saya diminta untuk membacakan puisi, sebetulnya saya agak bingung saya harus mencari puisi yang mana ya supaya bisa memberikan suasana yang agak berkesan. Jadi latar belakang saya hanya mengambil puisi yang untuk mudah-mudahan dapat memeriahkan helat ini. Berdebar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, gaung apa sih ini, ujuk-ujuk bangunkan aku dari tidur nyenyakku. Dia bukan lolong anjing ala Frankenstein atau kicau burung ala Shandau, tapi semata dari ragaku yang kering jiwa, meradang dalam gerai kesakitan. Aduh mak captu sayaku, hei kasurupan ampung langka. Di sini sang anu, nomor anu, rumah sakit anu, di mana penantian akan fajar atau senja adalah perjalanan satu abad. Aduh mak. Jika telepon menering malam larut dan dari sana terdengar suara answer father, hello, this is God. I would like to come over and visit you, me eyes, Rogers. Aduh, beta pun habis ke ruang ale. Pokoknya jangan ale minta beta tambah sakit begini, Roger. Dalam ketakberdayaan raga, karena jiwa yang kering akan iman, metafisika yang tak pernah gaclet dalam akalku, toh aku tetap ingat cara ibuku berlutut di kaki ranjang rumah gedekku, Jalan Sungai Pareman, Lorong 55 Makassar, memanggil. Jika sakit tak boleh luput, dan aku mesti mati di usia sama, modar. Aku ingin mati bukan sebagai cucak rawa yang makan kenyang dalam sangkar ukir Jepara, tapi mayatnya cukup dilempar ke tong sampah. Aduh mak, larani kulo Gusti, kaulo punapa odone kulo batu ko odo katen. Aku mengerang bukan atas pilihanku. Di sini
Jika matahari khatulistiwa sebentar tenggelam di balik gunung-gunung tanah Pariangan yang cantik dan kini meradang botak karena tangan saudaraku yang gratil, oh, sabarlah jiwa. Ku minta kau ragaku. Karena perjalanan usia telah tambah sehari. Hari ini, atas ulang tahunku, anak petani desa Meliku yang lapar dan piatu, tawarkan aku segala minum yang merusaki jasmani, rasuki rohani, tua, anggur, putau, tukila, whisky, cap tikus. Jika aku peminum, aku minum mungkin sampai mabuk laut, mabuk cinta, tapi tidak mabuk selebor seperti mereka yang gendeng dan gaplek. Mau jadi jagoan kayak koboi film Itali, satu pelor bisa tembak 30 musuh. Oh, potumon, oh ngorok. Mending tawarkan aku palu butu. Biar aku dibawa paninengan ke masa kanakku, saban bolos bersama teman-teman anak Ambon, ketong berenang-renang di pantai Losari ujung pandang yang kotor, airnya bercampur sampah Kak Mulambe. Jangan tawarkan aku sakit seperti sekarang, karena penyakit sering ku kenal sejak mataku celik mengikuti istiadat Adam dan Hawa moyangku, moyang Reagan, moyang Khomeini, moyang Travolta, moyang Kasdut. Sehabis menelan buah al-hayat yang lantas tangkas membedakan perkara baik dan buruk, putih dan hitam, dan seterusnya, it's a strike and zone. Barat yang merah bagai jubah pangeran Inggris membujukkan pesonaku pada kenyataan alami antara makrifat aku kemarin dan aku besok. Termangu pada bumiku dan jagatnya. Wow, konon harga diri sama dengan dolar plus bacot. Dan andainya aku nyamuk, hidup tahun 2000 di Jawa yang belum, di mana izin rumah di Jakarta susahnya main. Tapi ketika rumah kepalanya dibangun, pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, pegawai tata kota, pegawai suku cadang berganti-gantian datang minta jatah cemban. Kong lu ngajarin, kong. Apa kong jika kong di awal king dikali kong ditambah king sama dengan kong kali kong. Selamat datang deh kong, aku song-song masa depan yang samar-samar dengan nyanyian mazmur percintaan antara Beatles, Stones, Queen, Yes, sampai nyanyian bebek-bebek yang carut cakapnya biar masuk dalam laparku, lapar bumi, lapar sorga, lapar, 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 lapar. Lapar orang miskin pada sesuap nasi, lapar orang kaya pada sesuap berlian. Ku kenang itu. Alangkah celakanya jadi orang lapar, dijajah anganan oleh kesentosaan insani, sementara kenyang pun tak pernah abadi seperti jalannya matahari. To everything a berry is season and time to every people's under the heaven. Kalau ente pernah ngerasain lapar, terseok-seok langkah di pecut panas,
dalam kecongkaan hati yang menyebabkan perang, seperti Monli Pemuda di ufuk Perang Dunia II, di mana Erpel Moyemosis yang kapalitet tentera Nippon yang undescap, pasti ente bakal masyhulkan sebutir nasi yang sisa dalam piring kaleng. Lantas ente mau ucapkan alhamdulillah padanya anu kagungan kawasate sarawuh kemuliaan salalanggengna. Ya, ya, aku telah kenal banyak orang asing, dari Konghucu, Siddhartha Gautama, juga Nietzsche, Sartre, tapi aneh bin ajaib. Jiwaku gempal lantaran nama Salvador yang ditafsir Michelangelo sebagai Yahudi Angeles. Kusangkal hadirnya, namun ese pisan semakin karib jua. Dia tembusi sukmaku. Oh. Timur yang warnanya kini entah. Masih di sana aku berdiri dalam laparku, sendiri tapi tidak sebatang kara. Tabik Pak, tabik Bu, aku mau jalan sendiri dalam sepi dikawani jangkrik. Krik, 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 tok, tak, tok, tak, krik, krik, tok, tak, krik, tok, krik. Sunyi seperti sedia kala, mengulang hari-hari yang tinggal tengkorak, satu porsi rasa kena hak yang akrab sampai maut datang menjemput. Monze Sohrilazo opok mangan atas Indonesia mangale-ngale pakak tuk angwo pakalawiran. Raga harusnya tak pedulikan jiwa. Biar mati nanti penjaga gerbang boleh ngantuk mendiamkan seorang lelaki rusuh mendaulat diri dengan suara gaduh yang melengking seperti cerita silat Mandarin. Woi, aku selamat, aku selamat, sungguh. Mimpiku telah terbawa ke bukit kabur. Selagi air di mata baru mau kering oleh angin siang yang menderita oleh polusi, sayup tumbuh hasrat pada nyanyian daun cemara, dipatuk pucuknya oleh burung-burung tiung. Moga-moga terjemahannya penyerahan budi pada rumus-rumus duka. Dengar ratapan maengket pada terali hari. Bukan blues saja merundung malam-malam. Ambil bagian pada balza-balza sofran, pada overture Fantasia Tchaikovsky atau tembang petani Ciawi. Perjalanan sentimental orang yang tenggelam dalam kepapaan, berpindah-pindah ranjang, menjodohkan kodrat. Hei, hei, Om, mati yang bagus, kayaknya mati sekedar kejutan ya. Oh, lama sudah aku lamunin perkara ini. Andai angin dipasangin kuping just like the non-flying object yang tangkas mendengar dan mengatakan peribahasa diam yang tak sunyi dalam kalbuku. Aku ingin berada di wilayah roh, mendengarkan Soekarno di muka Dr. Zombie Sakai. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Atau seperti Cromwell di depan parlemen Inggris, I tell you, we'll cut the office cap with the crown of planet.
biar angin bawakan suaraku ke sana, ke aktor-aktor kita, aktor-aktor kamu, aktor-aktor kami, aktor-aktor Melayu dengan sekta terang duduk bengong dan ngantuk-ngantuk di balai sidang. Kau melotot jiwaku. Kenapa? Flu. Ambil pistol di toko kelontong, tembak ayu. Coba berkubu pada kemungkinan sang ajal yang datang sebab keputusan selera hewan pintar. Siapa punya taring, dia punya dunia. Harimau makan kambing, kambing makan kangkung, kangkung kambing harimau dimakan orang. Kalau kau bijak, kau paham arti ini. Kau paham bahwa orang perlu otak, perlu otot. Tak ada otak, otot dipakai. Tak ada otot, otak dipakai. Tak ada otak, tak ada otot, pergi saja ke toko India, beli kain kapan, gantung diri di alun-alun, mampus. Oh Lord, you know, I have no friends like you. If heaven's not my home, and Lord, what will I do? The angels they long to hear from heaven's open door, and I can't be at home any strong anymore. This world is not my home. I just keep easy true. My treasures they go somewhere beyond the blue. The angels belong here from heaven's open door, and I can be at home at this point anymore, Papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.